teman-teman, kita lanjutkan untuk praktikum pertemuan 11-nya ya. Oke, jadi di pertemuan 11 ini kita akan coba lanjutkan, untuk aplikasi kita, teman-teman. Jadi kita akan coba buat CRUD Laravel, oke. Jadi, pokok bahasan kita di pertemuan ini, di praktikum ini, itu memahami penerapan CRUD pada web framework, lalu memahami konsep root MVC pada penerapan CRUD. Seperti itu. Oke, kita coba sekarang buka VS Code-nya, silakan dibuka VS Code-nya dan jangan lupa dibuka dibuka juga MySQL kalian, oke. Silakan dibuka juga MySQL-nya. Diaktifkan, maaf. Silakan diaktifkan MySQL-nya yang ada di SAM ataupun di Laragon-nya, oke. Kalau diaktifkan, kita buka VS Code-nya di e-learning-nya, silakan dibuka juga. Nah, lalu kalau udah, silahkan, pertama kan tadi kita akan buat atau kita akan coba tampilkan dulu hasil dari pertemuan kita sebelumnya ya. Oke, caranya kalian atau kita coba buka terminal, oke. Lalu kita ketikkan php artisan serve untuk menjalankan servernya, oke. Kita buka servernya atau saya ketik manual aja deh. Saya coba ketik manual aja di Safari misalkan di browser. 127.0.0.1 port 8000, enter. Oke, seperti ini. Sebentar. Jangan lupa kita tambahkan slash admin slash dashboard, enter. Oke, seperti ini. Jadi ini tampilan awal dari aplikasi kita ya. Kita udah buat dashboardnya ya, walaupun dashboardnya masih simpel kayak gini aja sih. Terus tadi juga udah kita buat seperti ini. Sekarang udah ada datanya yang ini. Kalau saya. Oke, kita akan coba sekarang iya, di pertemuan sebelumnya kita kan udah buat atau mempraktekkan gimana caranya menampilkan data dari database gitu kan, dari tabel tertentu. Nah, sekarang kita akan coba, buat, form untuk tambah datanya ke database, edit, sama delete-nya, teman-teman. Di Laravel itu seperti apa sih gitu kan kalau kita mau buat CRUD gitu kan. Oke, pertama kita akan coba buat untuk, tambah student gitu kan. Untuk tambah student, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah buat dulu, root-nya, oke. Jadi silakan teman-teman buka root di sini di web.php berarti. Di web.php silakan kita buat root baru dan saya misalnya buat komentar dulu deh. Root untuk menampilkan form tambah student, oke. Kita buat di sini root, tik dua kali, dan kalau kita lihat di sini karena kita mau menampilkan form tambah student, maka kita perlu pakai metode get, teman-teman. Kenapa? Karena menampilkan ya, oke. Oke, kita pakai get. URI-nya kita kasih admin /student /create. Oke, kita kasih koma. Untuk action-nya kita kasih kurung kotak, terus kita panggil student controller, tik dua kali, class, koma, kita buat nanti di student controller itu untuk menghandle penampilan form tambah student ini, itu nanti kita buat nama metodenya itu create, teman-teman. Create seperti ini. Titik koma ya, walaupun sebetulnya untuk penamaan metode ini bebas ya, nggak harus create, apapun bisa, bahkan pakai bahasa Indonesia pun silakan aja bisa, tapi kita akan coba pakai yang umum digunakan aja ya, kita pakai create. Kita save kalau udah, lalu kita buka student controllernya, kita buat di sini sekarang metodenya. Metode untuk menampilkan form tambah student. Kita buat public function create, kurung bulat, lalu kurung kurawal. Kita kasih di sini return view. Nah, seperti ini. Return view yang kita return itu adalah sebuah tampilan yang nanti kita akan buat tampilannya yang ada dalam folder admin, contents, ada S-nya ya, contents. Student, ini di sini nggak ada S-nya, student create kayak gini. Berarti nanti kita akan buat file create.blur.php yang ada dalam folder student, contents, admin gitu. Sekarang kita buat. Jadi di folder resource, views, folder admin,
contents. Nah, di dalam contents ada student. Nah, di student kita klik kanan, klik new file, kita buat nama filenya itu create.blade.php. Enter. Nah, di sini kita akan coba, oh ya, di student controller jangan lupa kita save ya, Ctrl S. Dan untuk di create.blade ini jangan lupa, kita akan isi defaultnya itu kita ambil dari halaman index aja ya. Halaman index, kita coba copy, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita paste di halaman create, di file create, Ctrl V. Seperti ini. Kita ubah yang pertama untuk H1-nya ya, tadinya student, kita ubah jadi plus student gitu kan. Lalu untuk breadcrumb-nya di sini nav-nya, breadcrumb-nya kita coba tambahkan lagi breadcrumb baru. Oh enggak, di sini tambahkan student. Student. Lalu yang aktifnya kita tambahkan di sini plus student gitu kan. Oke, kita save. Lalu selanjutnya di sini untuk tombol plus student. Oh iya, kita buka halaman index lagi ya. File index.blade-nya kita buka. Lalu di sini ada nah ini teman-teman, silakan sekarang tambahkan dulu tombol untuk plus student-nya. Biasanya ada di table nih, di atas table. Oke, kalau yang belum ada silahkan tambahkan dulu. Kalau yang udah ada ya udah. Kita mungkin akan coba sedikit rapikan ya. Di sini kan dia agak mepet, bukan agak sih, emang mepet sama topnya gitu. Oke, kita akan coba kasih jarak ke ininya ke atasnya dengan cara di kelasnya ini, di kelas yang isinya plus student tambahkan margin top mt strip 2. Kita save, coba kita reload. Reload. Nah, udah ada jaraknya, kurang. Tambahkan jaraknya 4 coba ya. Save. Reload. Oke, segini dia. Oke, kalau udah kita buka lagi halaman create.blade. Nah, di sini di bagian section ada card. Nah, di bagian card ini kan ada card body. Nah, di bagian card body kita hapus semua isinya. Ada tag A sampai N for each. Kita hapus. Nah, dalam card body ini kita buat form, teman-teman. Kita buat tag form. Formnya itu kita pakai metodenya post ya. Tab. Nah, actionnya kita isi dengan kita nanti akan buat root baru teman-teman untuk menambahkan atau untuk ngepost data ke controller, ke database maaf. Oke, actionnya itu kita buat nanti /student oh enggak, /admin deh. Enggak usah deh, langsung aja /student slash boleh deh pakai admin aja, maaf. /admin /student /store. Oke, di sini di antara tag formnya kita enter. Lalu, wait, kok ada tag table di sini? Kita hapus tag penutup tabelnya. Oke, di sini kita buat tampilan formnya. Sebenarnya untuk tampilan formnya harusnya kita buat pakai ini aja ya, form builder aja ya. Bisa ada form builder, tapi nggak apa-apa deh kita buat manual aja ya. Untuk formnya berarti kita perlu inputan untuk nama, name, major, sama kelas. Ada 1, 2, 3, 4. 4 inputan. Oke, kita buat sekarang. Jadi di sini kita buat kelas dulu deh. Div class input enggak langsung aja margin top gitu. Margin bottom aja deh. MB strip 2 tab. Nah, di sini kita buat label seperti ini. Label yang kita kasih for-nya itu name, kelasnya form label, terus kita kasih di sini name. Lalu kita buat juga input yang tipenya itu text. Name-nya name, ID-nya name, kelasnya form control. Kalau udah kita copy aja. Div ini, Ctrl C, enter, Ctrl V. Kita ubah yang tadinya name jadi mungkin supaya lebih cepat kita Ctrl D aja ya. Kita blok dari kutipnya juga. Ctrl D, Ctrl D. 2 kali Ctrl D ya. Lalu kita arah kanan, kita ubah yang tadinya name jadi name. Name, lalu di sini kita ubah jadi name juga. Nah, kalau udah kita copy lagi. Ctrl C, enter, Ctrl V. Setelah name ada major. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Major. Atau jurusan. Major. Oh iya, untuk major kita nggak pakai input ya. Kita pakai select option aja. Oke, kita pakai select.
Nah, name-nya itu major, ID-nya major juga. Di antara teks selectnya kita buat option, value-nya kita kosongin, pilih jurusan gitu kan. Oke, lalu di sini kita buat option, value-nya kita kasih informatik misalkan, informatics atau informatika deh. Teknik informatika gitu. Teknik informatika. Lalu kita buat option lagi. Di sini value-nya sistem informasi, sistem informasi gitu. Oke, selanjutnya ya kita buat juga untuk bisnis digital deh. Value-nya bisnis digital. Bisnis digital. Oke. Kalau udah kita buat juga untuk yang kita copy berarti ini untuk yang name kita copy Ctrl C. Lalu kita enter setelah di penutup di sini. Kita buat juga untuk yang class. Class kayaknya kita nggak usah pakai select option deh. Kita pakai ini aja. Pakai inputan biasa ya. Atau pakai select option aja ya. Udah ini aja deh. Oke, class. Kita Ctrl D bagian name-nya ubah jadi class. C-nya C kapital untuk yang bagian label. Kalau udah kita save, lalu kita oke udah ya. Kita tombolnya, tombol save lupa. Tombol save kita buat di sini aja deh. Kita buat pakai div lagi yang kelasnya MB strip 2. 4 deh. MB 4. Kita buat di sini tombolnya itu pakai button aja deh. Button submit. Type-nya itu submit. Udah. Kita coba. Kita kasih kelas. Kelas btn spasi btn strip warna apa ya? Warna biru deh, primary. Kita save. Kalau kita coba lihat ya. Kita reload dulu. Kita klik plus student. Ini kalau kita klik dia nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum sebut di bagian index.bd ini. Nah, ini di bagian href-nya ini student. Ini kan href-nya masih pagar nih. Kita perlu ubah dulu nih href-nya. Jadi sesuaikan sama yang ada di web.php nih, di root-nya. Tadi kita udah buat root itu /admin/student/create. Kita copy, kita buka di sini, lalu href-nya kita kasih /paste /admin/student/create. Oke, kita save kalau udah. Lalu kita coba lagi, kita reload dulu, kita klik plus student dan boom, asik. Nice. Ngomong-ngomong nih, ini untuk manager dia jadi lumayan jelek gini ya. Coba kita perbaiki. Oke, kita buka lagi yang file create. Oke, untuk yang major di sini untuk select-nya itu kita kasih kelas. Kita kasih kelas select form select. Kita save, kita reload dan boom, save. Oke. Kayaknya ini di atas name-nya kurang kurang jarak ya. Kita kasih jarak deh di atas name atau di atas formnya deh. Di formnya kita kasih kelas margin top 3. Kita save, kita reload. Oke, nice. Name major class. Oke, kalau udah ini kalau kita isi misalkan nama studentnya Andi, NIM-nya misalkan 0 bla bla bla, jurusannya misalkan dia sistem informasi, kelasnya misalkan SI 03 misal. Kita coba klik submit dan ya not found. Kenapa not found? Karena ketika kita klik submit maka dia akan ngarahin ke root/admin/student/store yang mana ini kita belum punya rootnya teman-teman /store. Maka dari itu kita perlu buat dulu rootnya di web.php. Kita buka, kita buat di sini
root untuk mengirim data student gitu kan. Untuk mengirim data student baru, mengirim data baru, untuk mengirim data baru data student baru itu deh. Oke, berarti kita buat root titik 2 kali. Oh iya, di sini untuk metodenya karena kita mau mengirim, kita bukan lagi pakai get ya teman-teman ya, melainkan pakai nah ini post. Oke, kita pakai post. Kita pakai post. Kalau bullet, URI-nya admin/student/store. Kasih koma, actionnya kita panggil student controller 2 kali class, koma, kasih metode di sini store, titik koma. Kita save, lalu kita, oh ya ini store ini kita belum punya metode ya, berarti kita perlu buat dulu di student controller metode store ini teman-teman. Oke, jadi kita buka sekarang metode, kita buka controllernya, student controller. Nah di sini kita buat metode baru, metode untuk menyimpan data student baru, public function, nah metodenya store tadi. Oke, dan di sini karena tadi kalau kita lihat di sini dia kan mengirim data ya, dan data ini perlu ditangkap teman-teman. Oke, ditangkap di controllernya untuk dikirim atau disimpan ke dalam database-nya. Dan untuk menangkapnya kita bisa dengan cara tambahkan request. Di sini pakai kapital request. Nah ini request spasi $request. Kita request, nanti hasil requestannya kita simpan ke dalam variabel request ini teman-teman. Seperti itu. Kalau udah kita kasih kurung awal, enter. Dan di sini kita coba dd dulu deh, dd requestnya, isi dari $requestnya. Request strip lebih besar dari all, seperti ini, titik koma, kita save. Lalu ini coba kita submit dan page expired. Oke, page expired ini kenapa bisa terjadi? Ini sebenarnya khusus hanya terjadi di Laravel aja, teman-teman. Kenapa terjadi? Karena di Laravel itu untuk pembuatan form apa aja, kita coba buka lagi ya. File create.blade. Form apa aja itu perlu menambahkan add CSRF seperti ini. Oke, kita enter. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menambahkan token, teman-teman. Jadi CSRF itu nanti dia sebetulnya akan diubah sama si Laravelnya ketika dijalankan menjadi sebuah inputan yang nilainya itu adalah token, teman-teman. Nah, untuk apa token CSRF? Untuk mengamankan form kita dari serangan CSRF atau cross-site request forgery. Nah, ini cross-site request forgery. Jadi ini itu adalah sebuah serangan yang menyerang form aja. Seperti itu. Jadi untuk menghindari itu, si Laravel mewajibkan kita kalau membuat form itu harus pakai CSRF ini, teman-teman. Oke, kalau udah kita save, kita coba reload. Enggak, sebelum reload kita perlu back dulu. Lalu kita reload di sini, kita isi ulang. Andi misal name-nya kosong bla bla bla, jurusannya misalkan sistem informasi, kelasnya SI03 misal. Kita coba submit dan boom. Nah, ini isi atau form atau data dari yang tadi kita isi ya. Isi dan tadi ditampilkan dengan cara pakai DD di controllernya. Di sini di controllernya udah kita pakai DD nih. DD itu die endam gitu. Jadi dia akan kayak mirip kayak echo tapi dia akan nge-die juga. Artinya proses setelahnya itu akan dihentikan. Oke, seperti ini. Tokennya ini yang tadi kita pakai CSRF, ini tokennya teman-teman. Oke, name-nya Andi dan ini udah sesuai ya. Oke, karena udah sesuai kita akan coba storekan atau simpan ke dalam database. Seperti itu. Cara menyimpan ke database. Oke. Oh ya, sebelum kita tambahkan ke database, mungkin kita perlu validasi ya. Tapi mungkin kita akan bahas itu lain kali aja deh. Kayaknya kalau kita bahas sekarang akan lumayan memakan waktu deh. Oke, jadi kita akan coba langsung aja store ke database ya teman-teman ya. Oke. Atau kita akan coba gak apa-apa deh, kita akan coba validasi aja deh.
validasi, tapi nanti di kelas kita nggak akan, menggunakan validasi ya. Kenapa? Karena akan lama sekali, teman-teman. Validasi, request. Oke, validasi ini untuk apa fungsinya? Jadi, dengan validasi ini kita bisa, ya memvalidasi gitu, kalau inputan yang di-input sama user itu harus sesuai sama rule-rule atau sama aturan yang kita atur, teman-teman, seperti itu. Oke. Jadi, kita buat sekarang rule-rule-nya, aturan-aturannya. Kayak caranya kita buat di sini, $request, bukan buat ya, panggil maksudnya, $request strip lebih besar dari, validate. Kayak gini, kurung kotak. Nah, di sini kita masukkan rule-rule-nya. Oke. Untuk kolom name. Oke, kita kasih di sini name. Untuk kolom name itu kita akan buat dia required. Artinya wajib diisi. Kalau nggak diisi, ya dia nggak akan bisa disimpan ke database nanti. Dan dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Oke, dan kita kasih koma kalau udah. Setelah name ada juga name. Kita kasih di sini name. Kalau name dia kasih kayak gini sama dengan lebih besar dari required juga, required. Artinya wajib diisi. Lalu kita kasih apa ini sebutannya karakternya ya. Pokoknya karakter ini garis tegak lurus ini dia ada di atas enter, teman-teman. Oke, silakan di silakan di pencet gitu. Silakan dipencet tombolnya gitu. Silakan dimasukkan di sini. Lalu kita masukkan rule selanjutnya. Setelah required name ini dia harus berupa number. Nah, kalau di Laravel rule-nya itu ada numeric. Jadi harus number. Kalau bukan number ya dia nggak akan bisa. Numeric dan ya udah kita kasih koma. Selanjutnya setelah name ada juga major. Sama dengan lebih besar dari required. Kita kasih koma. Setelah major ada class. Sama dengan required juga. Sebetulnya untuk rule-rule-nya itu ada banyak, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di dokumentasi Laravel. Laravel validation rule. Kok roll sih? Wait. Bukan roll ya, rule. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di validasi di dokumentasinya ya, rule-rule apa aja yang bisa digunakan gitu. Validation rule mana ya? Nah, ini nih. Ya bukan custom. Maaf, salah. Nah, available validation rules. Nah, ini rules yang ada, teman-teman. Teman-teman bisa lihat-lihat aja dan bisa coba juga. Seperti itu. Dan yang tadi kita gunakan itu dari required sama numeric, baru 2 aja. Coba lihat required, dia kalau required artinya do field itu atau fieldnya harus ada. Oke. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi deh. Harus ada nilainya. Kalau udah, kita sekarang simpan ke database. Oke, untuk menyimpan ke database-nya kita perlu panggil modelnya, teman-teman. Model dari student-nya berarti pakai S kapital. Student titik 2 kali create. Nggak pakai D ya, create aja, kurung bulat, kurung kotak, masukkan di sini. Apa yang mau kita masukkan? Yang pertama, ada name. Name itu kita masukkan dari mana nilainya? Kita ambil dari request. Request strip lebih besar dari name. Lalu setelah name ada name. Kita ambil nilainya dari $request strip lebih besar dari name, koma, setelah name ada major, kita ambil nilainya dari sama dengan lebih besar dari request major. Lalu ada class, kita ambil dari request class, seperti ini. Jangan lupa kasih titik koma. Oke. Nah, ini nanti dia akan kesimpan ke database, teman-teman. Ini prosesnya. Nah, untuk melakukan ini kita perlu menambahkan juga variable, teman-teman, di modelnya. Di model student kita buka. Nah, ini harusnya nggak ada ya, guarded. Oke, di model student kita perlu menambahkan variable, teman-teman. Variable itu artinya
mendefinisikan field yang boleh diisi gitu kan. Kita harus pakai protected $variable. Nah, kalau kita nggak pakai atau nggak mendefinisikan field yang boleh diisi, nanti ketika kita simpan ke database, dia akan ditolak, teman-teman. Seperti itu, karena defaultnya itu semuanya nggak boleh diisi fieldnya. Seperti itu, kita kasih sama dengan, kita kasih kurung kotak, apa aja field yang boleh diisi. Yang pertama, ada name. Lalu ada name. Lalu ada major. Ada juga class. Oke. ID nggak perlu kita masukin ya. Kenapa? Karena ID itu ya kita nggak perlu input ID gitu. ID itu dia akan di-generate otomatis sama si Laravel-nya. Oke, kita kasih koma, kita save, lalu kita buka lagi controllernya. Oke, kalau udah kita enter. Nah, kalau udah kita kembalikan ke halaman student. Return redirect. Nah, kita mau redirect ke halaman apa nih? Ke halaman /admin /student/index kayak gini. Kita kasih pesan juga with key-nya itu message aja deh. Message. Value-nya berhasil menambahkan student. Titik koma. Kalau udah kita save, lalu kita coba sekarang. Kita coba reload. Send dan boom. Not found. Kok not found sih? Admin student. Kita lihat nih. Admin student. Loh. Oh, ternyata nggak ada indeksnya ya. Admin student aja tanpa indeks. Oke, berarti tadi saya salah membuat rootnya ya. Harusnya di sini student aja. Kayak gini. Ini kalau kita reload lagi, dia akan kebuatin 2 data nanti, teman-teman. Kenapa? Karena tadi saya udah reload 2 kali. Kok masih nggak bisa ya? Oh, nggak deh. Berarti yang ke ini cuma 1 data aja. Enter dan boom. Nah, sekarang udah ada data Andi ya, data baru. Oke, seperti ini. Kalau kita tambahkan student baru, tapi kita nggak masukin, kita masukin deh name-nya misalkan Alia gitu. Name-nya bla bla bla, major-nya misalkan informasi, kelasnya misalkan SI04 atau SI10 misal. Nah, ini kalau kita, ini kalau misalkan name-nya mengandung huruf, misalkan A gitu kan, berarti kan ini bukan numerik ya. Artinya kalau bukan numerik, dia nggak akan bisa melewati validasinya. Kalau kita submit, dia gagal. Nah, akan ke sini lagi. Jadi nggak akan kesimpan gitu. Seperti itu. Karena tadi kita udah buat validasinya di sini. Validasi kalau misalkan name itu harus numerik. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan coba buat juga untuk edit. Wah, ini kita untuk tambah student aja butuh waktu yang lumayan lama ya. Kalau kita praktekkan di kelas mungkin akan lama banget. Oke. Kita akan coba buat juga untuk yang edit, teman-teman, sekarang. Untuk yang edit itu berarti kita perlu buat juga root baru di sini. Root untuk edit, menampilkan halaman edit student kayak gini. Root get. Kenapa get? Karena kita mau menampilkan sekali lagi. Oke, seperti itu. Kita pakai get. Nah, di sini URL-nya admin/student/edit. Wait. Untuk edit, itu kita memerlukan ID ya. Kenapa? Karena kita mau ngedit satu data aja, bukan semua data. Artinya kita perlu ID dari data yang mau kita edit, teman-teman. Oke, oleh karena itu kita perlu berarti menerima ID editnya. Gimana ya? Student, kasih di sini deh. Kita terima ID. Kalau mau menerima ID, kita kasih kurung awal ID. Berarti nanti ketika kita mau manggil
alamat, /admin/student/edit, kita perlu, memasukkan ID-nya nanti di browser ataupun di ininya gitu, di codingan, ketika memanggil root untuk menampilkan halaman edit ini teman-teman. Oke, kalau udah kita kasih di sini actionnya seperti biasa kita tampilkan student controller. Kayak gini, ketik 2 kali kelas, kasih edit. Metodenya edit ya, berarti kita perlu buat sekarang metode edit di student controller. Kita buka controllernya, student controller. Kita buat sekarang metode untuk menampilkan halaman edit kayak gini. Public function edit kurung bulat, dan tadi dia menerima Oke, dia menerima ID dari URL-nya. Lalu selain itu dia juga menerima data hasil editnya. Berarti kita perlu menggunakan atau memanggil request. R capital request, nanti kita simpan ke dalam request. Nanti data form editnya, hasil editnya disimpan ke sini teman-teman, request. Sebentar. Karena kita baru menampilkan aja, berarti kita belum menerima request atau data ya. Saya baru ingat. Oke, kurung ke awal. Nah, kita akan coba cari data student berdasarkan ID. Berarti kita simpan dulu, buat dulu variabel untuk menyimpan data hasil pencariannya student. Kayak gini sama dengan kita pakai kita panggil model studentnya titik 2 kali, dan untuk mencari berdasarkan ID kita bisa menggunakan metode find teman-teman. Jadi metode find ini artinya kita menggunakan perintah select bintang from student where ID sama dengan $ID. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, perintah ini dipersingkat dengan cara ya find aja udah, jadi lebih simpel kan. Itulah kenapa kita pakai tadi eloquent teman-teman. Kayak gini saya hapus deh, nggak perlu deh. Find-nya kita masukin di sini ID. Kayak kalau udah kita enter. Oh iya lupa, titik komanya kita masukkan di sini juga ya. Oke. Lalu kita return view. Nanti view-nya kita buat /admin, view-nya itu nanti kita buat admin titik contents titik student titik edit. Nama views-nya edit.blade.php ya. Lalu kita juga akan mengirim data teman-teman, data student tanpa s ya, student aja. Kenapa? Karena ada satu student aja yang kita kirim, satu data student aja, makanya nggak pakai s di ujungnya, di akhir katanya. $student kita panggil. Dan kenapa kita perlu mengirim data student? Karena untuk nanti di form editnya itu akan ada data lamanya gitu sebelum dieditnya, seperti itu. Kalau udah kita save, nah kita buat sekarang viewsnya edit.blade. Oke, kita buka lagi di views admin content student, kita buat klik kanan new file edit.blade.php, kita enter, lalu kita buka. Kita isi dengan cara menyalin file create teman-teman, Ctrl A Ctrl C di create, lalu kita paste ke edit.blade, kita paste seperti ini. Selanjutnya ini yang tadinya plus student jadi edit student, di sini juga sama edit student. Lalu untuk actionnya kita akan coba nanti buat root baru untuk mengirimkan hasil data editnya gitu kan. Nanti kita buat update nama ininya, nama rootnya atau rootnya gitu. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan metode bukan post lagi ya. Ya tetap post sih, tapi kita akan tambahkan atau kita akan bypass gitu kan, dengan menggunakan, bukan bypass sih, kita akan replace maksudnya metodenya dengan menggunakan put. Metode put itu metode untuk edit data teman-teman. Add method put. Selanjutnya
Untuk inputan ini ya kita biarkan dulu aja, kita coba save, lalu kalau kita lihat di sini kita reload. Nah, ini kalau kita klik edit ya nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena tombol edit ini kita belum arahkan ke halaman editnya. Oke, sekarang kita coba, buka file index.dot untuk mengarahkan edit ke halaman edit. Nah, di href-nya, di href yang tombol editnya kita ganti yang tadinya pagar jadi /admin/student/edit. Oke, slash tadi dia menerima ID ya, berarti kita perlu pakai kurung awal 2 kali. Kayak gini. Lalu kita masukin di sini ID-nya. ID berarti kita pakai $student. Kita ambil dari data student yang ini, gitu kan. Berarti kita panggil di sini student. Strip lebih besar dari ID. Kayak gini. Oke, kalau udah kita coba save. Lalu oh iya, jangan lupa kasih garis miring di sini ya sebelum kurung awalnya. Oke, kalau udah coba kita save, kita reload, lalu kita klik edit yang misalkan yang Andi nih, kita klik edit dan boom. Nah, muncul edit student. Nah, tapi kalau form edit biasanya tuh akan muncul di sini data lamanya, teman-teman. Dan tadi kita udah dapatkan juga udah get data berdasarkan ID. Di sini kalau kita lihat ID-nya itu 2. Noh, di URL-nya ada 2. Berarti tadi kita dapatkan juga di kontrolnya data student berdasarkan ID dan udah kita kirim juga ke view. Selanjutnya tinggal kita tampilkan di sini data-datanya, data lamanya. Oke, cara tampilkannya itu kita buka edit.blade-nya, lalu di bagian inputnya di sini kita tambahkan value kurung awal 2 kali, kita masukkan di sini tadi yang kita kirim di controller itu $student tanpa s di ujungnya. Strip lebih besar dari, kita akan coba dapatkan field name-nya. Berarti seperti ini, teman-teman. Oke. Kalau udah kita coba save dulu, lalu kita coba reload di sini. Oh iya, sebelum itu sebentar. Mungkin perlu kita tambahkan juga jaga-jaga gitu kan, takutnya nanti name ini ternyata nggak ada nilainya gitu kan. Jadi kita kasih tanda tanya 2 kali, kita kasih di sini apa ya namanya? Kutip kosong gitu kan. Jadi nanti ketika $student name ini nggak ada isinya, maka tampilkan string kosong gitu. Oke, kalau udah kita save, kita coba reload dan boom, ada Andi name-nya. Oke, begitupun untuk yang selanjutnya. Name sama class kita copy aja deh supaya cepat. Value-nya kita copy, untuk name di sini kita paste value, ganti yang tadinya student name jadi student name. Untuk major karena dia bukan input melainkan select option, kita tunda dulu aja deh nanti ya. Kita langsung ke class, kita paste di sini value student name-nya kita ganti jadi class. Kita save, coba kita reload dan boom. Oke. Udah muncul name sama class yang data lamanya. Tinggal yang major nih, teman-teman. Untuk major karena dia select option, kita perlu sedikit akali, teman-teman nih. Karena select option itu bukan atribut value yang perlu kita masukkan itu untuk untuk menampilkan datanya, melainkan kita perlu menggunakan atribut selected di option yang terpilih gitu kan, di option yang isinya itu sesuai sama yang ada di database-nya. Berarti perlu kita tambahkan di sini di bagian option teknik informatika tambahkan kurung awal 2 kali. Jadi kita ambil $student strip lebih besar dari major. Nah, kita bandingkan apakah major yang ada dalam database itu sama dengan kita kasih kutip teknik atau kita copy dari sini deh. Teknik informatikanya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, apakah sama dengan teknik informatika? Kalau misalkan sama, kasih tanda tanya. Kalau sama, kita kasih dia selected di bagian option teknik informatika ini. Tapi kalau misalkan beda, kita kasih titik 2, ya udah nggak usah ngasih apa-apa, kita kasih string kosong aja biasa seperti ini. Lalu kita copy, Ctrl C, kita paste di sini nih. Di sini di sistem informasi, Ctrl V, kita ganti yang tadinya teknik informatika jadi sistem informasi. Sistem informasi. Begitupun untuk yang bisnis digital, teman-teman. Bisnis digital kita hapus.
teknik informatika kita ganti jadi bisnis digital. Kalau udah kita save, kita reload, boom. Nah, sekarang berubah jadi sistem informasi. Sip. Oke, ini kalau kita coba ubah, misalkan Andi Hermana gitu kan, saya ganti di atau saya tambahkan namanya. Kalau kita submit, dia akan not found. Kenapa? Karena root untuk /admin/student/update itu kita belum punya, teman-teman. Oleh karena itu kita perlu buat dulu. Di web.php kita buat di sini root baru. Root untuk bukan menampilkan, tapi untuk menyimpan hasil update student. Oke, kita pakai root 2 kali. Dan metode yang kita gunakan itu karena untuk menyimpan hasil update student, kita hasil update ya, berarti kita perlu pakai put. Oke. Kita pakai put. URL-nya admin/student/update dan sepertinya perlu menerima ID juga, teman-teman. ID ya. Ya, kita kasih ID juga di sini deh. ID. Kita kasih actionnya itu student controller lagi seperti biasa. Lalu kita kasih 2 kali class ke metode update kita arahkan. Nanti di controllernya berarti kita perlu buat metode update. Ngomong-ngomong, karena di sini tadi kita tambahkan ID atau menerima ID, berarti nanti ketika pemanggilan root admin/student/update ini perlu kita tambahkan ID juga. Oke, berarti kita buka lagi edit.date. Nah, di sini di actionnya /admin/student/update kita tambahkan juga /ID-nya. Kurung awal 2 kali. Tambahkan di sini atau kita panggil di sini $student. Strip lebih besar dari ID. Seperti ini kalau udah kita save. Lalu kita buka lagi web.php. Tadi kan udah beres ya. Udah selesai. Kalau udah tinggal kita buat metode update untuk menyimpan data hasil update-nya. Kita buka sekarang student controller-nya. Lalu kita buat metodenya untuk menyimpan hasil update. Oke, kita buat public function update. Seperti ini, kita menerima data ID. Selain ID, juga kita terima data hasil hasil formnya, yang mana disimpan dalam request. Terus kita simpan di dalam $request, supaya gampang kita panggil nantinya. Kurung awal, kita masukkan di sini, atau kita cari dulu deh, cari student. Nah, kita bisa copy dari atas nih, cari student berdasarkan ID. Ctrl C, Ctrl V di sini. Kalau udah kita enter. Lalu sekarang tinggal kita update. Sebelum kita update, mungkin perlu kita validasi dulu ya. Kita copy aja dari atas nih. Dari atas validasinya kita copy, Ctrl C, lalu kita paste di sini, Ctrl V. Nah, untuk validasi request-nya oke. Seperti itu udah. Enter. Sekarang kita tinggal simpan nih. Simpan perubahan gitu kan. Nah, untuk menyimpan perubahannya, kita bisa panggil dulu model student-nya, titik 22 kali update. Tanpa D ya, di ujungnya update aja kayak gini, terus kurung bulat, kurung kotak. Nah, di sini apa yang mau diupdate? Yang pertama, name. Kita update. Mungkin kita copy dari yang atas dari isinya ya. Dari yang atas yang create nih. Name sampai class. Kita Ctrl C, terus kita paste di sini. Ctrl V. Oke, seperti ini. Kita kasih titik koma. Bentar, katanya ada yang salah. Apa yang salah ya? Oh iya, benar. Jadi yang kita update itu bukan $student ya. Bukan metode student yang kita panggil di sini. Melainkan, ini kita hapus. Kita panggil $student yang tadi kita cari di atasnya. Kita buat di atas maksudnya. Kita panggil di sini student, lalu strip lebih besar dari. Nah, seperti ini, update. Oke, kita save. Lalu, oh iya, kita kembalikan juga nih. Kembalikan, mungkin kita copy dari atas deh. Kembalikan ke halaman student. Ctrl C, Ctrl V.
Oke, tapi pesannya kita ganti nih, berhasil menambahkan student kita ganti jadi berhasil mengedit student. Oke, kalau udah kita save, udah kita tes sekarang. Coba kita back dulu deh. Kita coba back, kita coba reload. Saya ubah yang tadi name-nya Andi jadi tambahin Hermana. Saya coba submit dan boom, oke. Sekarang tambahin nih Hermana, nice. Oke, selanjutnya kita coba sekarang buat function supaya nanti si edit ini bisa digunakan. Si delete. Delete ini bisa digunakan nanti ketika kita klik delete dia akan menghapus datanya. Oke. Kita sekarang buat rootnya dulu teman-teman. Di sini root untuk menghapus student. Seperti ini. Dan di sini sebetulnya metode itu harusnya delete teman-teman untuk menghapus. Iya, kita gunakan delete deh. Oke. Bukan harusnya tapi emang harus pakai delete. Tadinya saya mau pakai git aja supaya lebih mudah gitu kan nanti ketika kita buat tombolnya, tombol delete-nya. Kalau kita pakai delete metodenya berarti nanti kita perlu buat form untuk submit delete-nya gitu. Oke, root titik 2 metode kita pakai delete aja. Kurung bulat. Di sini URL-nya kita masukin admin/student delete. Nah, metodenya kita perlu nerima ID juga teman-teman, ID dari yang mau di delete-nya. Kita kasih di sini ID. Kasih koma, kurung kotak, panggil student controller, student controller 2 kali class, koma. Nah, metode yang nanti kita akan buat adalah destroy, titik koma. Seperti ini. Kalau udah coba kita save, lalu kita akan coba buat metodenya sekarang. Di controller, kita buka sekarang di controllernya, student controller, kita buat di sini metode untuk menghapus student. Oke. Public function destroy. Kayak gini. Tadi dia menerima $ID, kurung awal. Nah, di sini kita akan coba find ID-nya. Kita copy dari atas saja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini cari data student berdasarkan ID. Kalau udah ketemu, kita tinggal hapus student. Caranya kita panggil $student-nya, strip lebih besar dari delete, kurung bulat, titik koma. Nah, udah, nanti dia akan kehapus. Tinggal kita kembalikan deh ke halaman student. Kita copy dari atas, Ctrl C, Ctrl V. Kita save. Nah, ini kalau kita coba reload, terus kita klik delete, dia nggak akan berfungsi. Nggak ada yang terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum arahkan si delete ini ke root delete yang tadi kita buat. Maka dari itu kita perlu arahkan dulu. Silahkan dibuka sekarang index.delete-nya lagi, lalu kita buat. Nah, ini untuk tombol delete, kita perlu ganti ya. Jadi untuk delete kita perlu ganti, kenapa? Karena perlu form untuk mensubmit delete-nya gitu. Oke, kita hapus, lalu kita buat form. Oke, action-nya tadi ke /admin, /student, /delete, /ID-nya kita masukin. Kalau 2 kali, panggil student, strip lebih besar dari ID, student ID. Oke, sip. Nah, di antara tag formnya kita enter. Jangan lupa kasih add CSRF untuk pengaman formnya. Selanjutnya kita masukkan di sini tombol submit ya. Tombol hapusnya. Tombol hapus kita bisa pakai button. Di sini bentar. Button .btn strip danger tab. Nah, di sini kita masukin hapus seperti ini. Lalu kasih type submit. Nah, ini kalau kita klik nanti tombol hapus, kalau kita klik hapus langsung kehapus. Nah, coba kita hindari itu ya. Jadi ketika dihapus nanti akan ada pesan atau alert atau pop up
konfirmasi, apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Misalkan seperti itu. Caranya kita bisa pakai on click di sini. On click, terus kita masukkan, return, confirm, kurung bulat, pakai kutip, 1, kita masukkan di sini, apakah Anda yakin? Tanda tanya. Save, kita reload dan kita coba. Misalkan untuk tombol hapus ini, oh ya ini hapus ini malah jadi di bawah ya. Supaya dia bisa sejajar lagi sama edit, kita bisa atur dengan cara, di TD ini kita kasih kelas, kasih D strip flex untuk menambahkan, display flex. Kalau udah kita reload dan boom. Oke, kita kasih jarak juga. Caranya berarti kita kasih di sini di A-nya margin N, ME strip 2. Save, coba reload dan ada jaraknya. Oke, coba kita klik hapus untuk yang Andi Hermana misalkan. Saya klik hapus dan nah, ada pop up. Apakah Anda yakin? Oke, kalau kita klik OK dan boom, dia error. Hah, oke, the get method is not supported. Oke, iya betul. Kenapa? Karena kita perlu menambahkan di sini add method. Tambahkan kurung bulat, delete, save. Kalau udah kita back dulu, kita reload, lalu kita coba hapus. Oke, dan boom. Wait, digit method, mas digit method. Oh iya, saya lupa. Di sini kita tambahkan juga metodenya nih. Di bagian tag formnya kita tambahkan method post save. Kalau udah kita coba back lagi, reload lagi, coba kita delete lagi untuk yang Andi Harmana, klik OK dan boom, kehapus. Yeay. Oke, berhasil teman-teman. Itu aja untuk pertemuan atau praktik pertemuan 11 ini. Lumayan lama ya, lumayan banyak yang perlu kita praktikkan. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Yo, selamat mengerjakan.